Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, kan syukur, alhamdulillah. Bisa belum saya mulai, Mas, boleh minta tolong topinya dilepas ya? Ya, makasih. Kemudian dilihat kolong mejanya, mungkin kalau ada sampah, di bawahnya mungkin ada sampah. Sudah semua? Dah, saya absen dulu ya. Ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Oh ya, gimana Mas? Ada anak Pak yang nggak hadir karena mengikuti konvensi nasional pendidikan. Oh, 7 anak. Iya. Siapa saja itu yang nggak masuk kelas dan ikut acara konvensi nasional? Ada Muhammad Abdisam, Angelus Febra Sande, Alfi Siksan, Ilham Ahmad Dinejad, Nadia Cantika, sama Angelika, sama Rata. Surat tugasnya ada? Ada di sini. Oh iya. Berarti dengan apa? Wakil apa sekretaris yang tadi jawab? Oh, sekretaris ya. Mas siapa? Mas Hamami. Oke, Mas Hamami, makasih informasinya. Mas Hamami boleh memimpin doa sebelum pelajaran kita mulai, Mas Hamami? Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa di Terima kasih Mas Hamami sudah memimpin doa. Dan selanjutnya membuat kesepakatan kelas buat anak-anak ya. Agar perjalanan proses pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk kesepakatan kelas, mungkin Bapak awali dengan wajib mengerjakan tugas. Mungkin ada dari anak-anak yang ingin menambahi? berani berpendapat. Berani berpendapat. Wih, mantap. Tepuk tangan. Kenapa? Pas undang-undang anak Undang Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 bahwa organisasi Harus berserikat berpendapat dan menyampaikan berkumpul berserikat dan menyampaikan pendapat. berpendapat. Ya, oke. Makasih, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Mas Hamami. Berani berpendapat. Oke. Ya, jadi Mas Yaki mengusulkan ini. Ada tambahan lain atau cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Jadi ini kesepakatan kelas. Yang pertama, wajib mengerjakan tugas. Itu dari saya. Disepakati ya? Sepakati. Kemudian Mas Zaki menambahi di poin 2, berani berpendapat. Sepakati? Oke, disepakati. Bisa berdiri dulu anak-anak, kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Oke, jadi judulnya Bangun Pemuda-Pemudi. Silahkan dilihat di layar. Saya hanya menyediakan instrumennya saja. Jadi liriknya bisa dibaca secara seksama dan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, dimulai. Bangun pemuda Indonesia, sing-singkan untuk negara. Nah, ini silakan anak-anak dimanfaatkan gadgetnya, tablet atau smartphone. Silakan untuk di-scan dan dikerjakan. Jadi untuk yang sebelah kanan kita, ini silakan kalian jawab semampu kalian. Yang sini, ini ya. Kanannya Bapak, kirinya kalian. Oke. Udah masuk di websitenya? Ya itu dikerjakan dulu. Nah, ini Bapak ingin tahu pendapat kalian sekilas aja. Itu ya. Ya, pertanyaannya coba yang di sebelah sini.
menurut kalian pernah nggak sih berada di suatu tempat, dan tempat yang kamu singgah itu nggak ada aturan? Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Emerald. Oke, gimana Mbak menurut Mbak Emerald? Hampir semua tempat itu pasti ada aturan, karena tanpa aturan tersebut pasti tempat itu bakal tidak teratur. Namanya juga peraturan digunakan untuk mengatur. Bahkan di rumah kita sendiri pasti ada aturan walaupun tidak secara langsung atau tidak secara lisan disebutkan. Misal kayak ibu cuci piring, adik belajar di rumah, dan lain-lain. Bahkan di sekolah pasti juga ada aturan. Makanya menurut saya kayaknya nggak ada tempat yang tidak ada aturannya. Walaupun kelihatan tidak ada aturannya, pasti ada walaupun tidak diungkapkan secara langsung. Oh gitu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Emerald. Nah, jadi Bapak juga sedikit menambahi terkait tadi. Jadi di semua tempat itu benar seperti yang disampaikan Mbak Emerald, pasti ada aturan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau bahasa Latinnya itu juga gini. Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bahkan di hutan pun juga ada hukum kan, hukum rimba ya kan. Nah, di situ. Jadi Mbak Emerald berpendapat bahwa semua tempat pasti ada aturan. Oke, tadi pertanyaan pertama sudah selesai. Coba Bapak juga ingin tahu pendapatnya kalian yang soal kedua. Apa yang keluar di pikiran kalian sekilas aja ketika mendengar istilah konstitusi atau undang-undang dasar? Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Alia. Gimana Mbak Al? Kalau menurut saya, konstitusi ataupun UUD merupakan hukum negara yang berisi aturan dan tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kesejahteraan secara bersama. Tepuk tangan untuk Mbak Alia. Cukup menarik jawabannya. Kalau menurut Mbak Alia nih, hukum atau tata cara berkehidupan berbangsa dan bernegara, itu arti dari konstitusi atau UUD, ya kan? Berarti apa kalau di Indonesia contohnya apa itu? UUD 1945. Oke, contohnya seperti itu ya. Jadi ini yang akan kita bahas anak-anak, terutama yang ada di mata pelajaran Bapak Pendidikan Pancasila. Judulnya itu periodisasi. Nah, ini tadi Mbak siapa? Mbak Alia tadi memberikan contoh ini nih. UUD 1945. Nah, maka dengan mata pelajaran ini, bagian UUD 1945, diharap anak-anak kelas 11 sains 1 dapat mengaitkan kondisi saat ini, masalah saat ini, dengan mengkaji sejarah bagaimana terbentuknya, bagaimana berubahnya konstitusi, mulai dari UUD, RIS, UUDS, sampai kembali ke 1945. Dengan cara berkelompok, diskusi bareng, dan menelaah perubahan itu memang diperlukan, atau perubahan UUD itu hanya sekedar digunakan sebagai alat penguasa untuk mempertahankan statusnya. Nah, penilaiannya Bapak gunakan adalah penilaian materi yang akan kalian kerjakan nanti. Kemudian sikap-sikap nilai positif dan nilai negatif tentang berpikir kritis, terutama yang saya tekankan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan keterampilan seperti keterampilan yang Bapak tekankan yaitu kemampuan abad 21. Itu ada keterampilannya 4. Critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Nah, keterampilan ini yang Bapak jadikan nilai untuk mapel dan bab UUD 1945. Jadi diberi 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 berarti ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2, terus kelompok 3, kemudian ini kelompok 4. Tekstual sama infografis. Nah, coba perhatikan ke sini lagi anak-anak. UUD 1945 yang paling ujung sini. Kok tiba-tiba jadi RIS itu gimana? Terus kok jadi UUDS? S-nya ini apa sih maksudnya? Kenapa kok S? Terus sampai dikeluarkan dekret presiden oleh Soekarno sampai akhirnya kembali ke 1945. Nah, dari semua perubahan ini, dekret kembali ke UUD yang lama, dalam sejarah Indonesia, konstitusi kita sudah
beberapa kali berubah, ya kan? Kira-kira perubahan ini diperlukan nggak sih? Nah, itu nanti di LKPD itu sampaikan perubahan ini memang diperlukan pada waktu itu atau hanya sekedar sebagai alat untuk para penguasa mempertahankan kekuasaannya. Jadi coba lihat ke depan semua ya. Perhatikan ya. Oke. Setelah disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 memang mengalami pasang surut. Oke, jadi tema pembelajaran hari ini periodisasi UUD di Indonesia sebenarnya untuk siapa sih? Demi apa coba? Nah, itu kan diskusikan. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak, kerjakan ya. Oke, langsung kerjakan. Yo. Mas Hamami, linknya segera kirimkan ke saya. Kok kurang satu kelompok, Mas Hamami? Siap, kelompok berapa yang belum? Oh, ini ya, udah baru kirim. Ya, makasih ya Mas Hamami. Oke, dari kelompok 1, 2, 3, 4. Sebelum presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Jadi, kalau Bapak bilang tepuk 1, jadi tepuknya 1 kali ya, anak. Tepuk 1. Oke. Terus, kalau tepuk 2. Ya. Kalau tepuk 3, diam. Kalau tepuk 3, diam. Kalau 1, apa tadi? Tepuk 1. Kalau 2, kalau 3, oke, jadi coba ya. Coba semua menghadap ke depan. Menghadap ke depan semua. 1, 3. Ya, tenang, santai, relax, enjoy. Yo, lagi ya. 3, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, sekarang balik. Kodenya balik. Sekarang balik ya. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti diam. Ya. Kalau saya bilang 2, tepuk 1. Oke, coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Sekarang normal yang awal. Normal ya, normal. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, udah fokus semua ya, berarti tepuk tangan yuk. Oke, saya tawarkan kepada anak-anak dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, siapa yang ingin presentasi? Gimana? Batu gun. Oh, Undin Pak. Perwakilan kelompok gitu ya. Ayo, perwakilan kelompok, ayo.
Ya, siapa yang mewakili kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, maju ke depan sini. Jadi, kita belajarnya untuk yang kelompok yang lain. Kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Siap. Siap. Oke. Saya buka ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Wastiwastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Undang-Undang tahun 1945 yang akan berisi Founding Father of Indonesia, landasan hukum untuk pemersatu bangsa, dan Konstitusi UUD tahun 1945. Sebelum itu, saya akan mulai perkenalan diri dulu, yaitu saya Parisyafata Rizky. Saya Jevan Baswara. Saya Asra Ismail. Saya Alia dan Asri Hamasya. Saya Fairarian Indrinaina. Saya Faith Ilinjana Yusuf. Saya Elizabeth Faith Abigail. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Gimana soalnya tadi? Coba diulangi. Bagaimana landasan hukum untuk pemersatu bangsa? bener gitu ya? Ditanyakan. Langsung dijawab. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya. Undang-Undang tahun 1945 diharapkan dapat menyatukan semua elemen masyarakat dan menekankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan harapan untuk mengurangi ketimpangan. Ya, jangan kelas. Oke, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 yang bertemakan UUDS. Yang pertama-tama kita akan perkenalkan diri kita. Saya Imad Ibrahim Putra Tanah, saya dari absen 19. Saya Muhammad Azhar Hamami Rafsanjani, absen 24. Saya Samudra Bagas Asmoro, absen 35. Nama saya Patipa Saki Wicaksana, absen 30. Saya Amelia Maulida Zuhro, absen 6. Saya Kirana Chandra Yubliana dari absen 22. Sekian dari presentasi dari kelompok kita. Mungkin ada pertanyaan. Baik, silakan mungkin ada ditanyakan anak-anak. Monggo. Apa isi dekret Soekarno pada 5 Juli 1959? Jam langsung apa? Ya, coba langsung. Oke, silakan. Yang pertama adalah membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan UUD RIS tahun 1949 yang terdiri dari member kali ini adalah saya, Mra Alfama, yang absen 15. Saya Alvarel Surya Pradana, absen 3. Saya Akmal Rasyad Nadif Alevi, absen 2. Saya Mutiara Asmi dari absen 27. Saya Sibia Anastasia, absen 35. Saya Marenata, absen 23. Saya Sabrina Radianti Amirta, absen 33. Baik, sekian terima kasih. Itulah presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah selesai. Ada jadi saya. Kita bisa ditawarkan.
Hasil dari konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Wilayah RIS meliputi wilayah Republik Indonesia pasca perjanjian Royen, 7 negara bagian, dan daerah-daerah otonom. Oke, sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri adalah Rizky Maulana Esa Mahendra, absen 32. Saya Cornelius Dana Sudasmara, absen 12. Saya Abdurrahman Sauki, absen 1. Saya Rini Gita Mahesa, absen 9. Saya Sofia Victoria, absen 36. Saya Chelsea Tia Vanessa, absen 11. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Berapa kali Indonesia mengalami pergantian kabinet dan pada tahun berapa? Berapa kali kabinet berganti dalam nah itu 10 kali VV dalam periode 1950 sampai 1955. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah tampil 4 kelompok. Infografisnya cukup menarik menurut Bapak. Kemudian dari segi materinya pun bisa meringkas semua yang ada di buku, bahkan yang di video pun ada yang masih mengutip juga. Kemudian pembagian menyampaikan pendapat di masing-masing kelompok cukup merata, nggak ada yang nggak ngomong. Kreatif infografisnya dipertahankan ya, kreativitasnya di infografis ini menarik. Bagus. Nah, jadi ini secara nggak langsung kalian merangkum periodisasi UUD atau konstitusi yang ada di Indonesia yang diganti 4 gitu. Jadi disinilah pentingnya aturan atau norma. Jadi kalau tadi Mbak Alia ya, yang tadi Mbak Alia apa siapa yang memberikan contoh rumah membantu ibu di rumah tadi siapa? Oh, Mbak Emerald. Nah itu kalau aturan di rumah itu kan, kalau biasanya itu norma. Nah negara ini aturannya apa? UUD atau konstitusi gitu. Jadi istilah lain dari UUD atau konstitusi yang ada di Indonesia jadi UUD NRI ini yang kita pakai sampai sekarang ini diistilahkan sebagai sumber hukum. Sumber hukum. Nah, kalau elemen kemarin apa? Pancasila kan yang kita bahas. Nah, kalau Pancasila itu sebagai sumber segala sumber hukum. Jadi Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai letter dinamis. Kelima silanya dimuat ulang di dalam pembukaan. Ada di paragraf berapa? Pancasila diulang kembali di paragraf ke-4. Nah, makanya UUD ini jadi sumber hukum. Nah, makanya kalau tadi Mbak Emerald memberikan contoh itu di rumah. Tapi kalau negara makanya apa ini? UUD atau konstitusi sebagai sumber hukum, Mbak lihat tadi itu di situ.
Jadi itulah yang perlu jadi penguat. Jadi ada yang ingin menyampaikan apa refleksi atau kesimpulan dari mata pelajaran ini? Oh, oke, silakan Mas Rizky. Mas coba dengarkan sebentar ya. Yuk. Silakan Mas Rizky. Ya. Jadi dari keempat infografis yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, saya mendapatkan suatu poin kesimpulan, yaitu perjalanan konstitusi Indonesia dimulai dengan UUD 1945 sebagai dasar negara kesatuan. Pada 1949, UUD RIS memperkenalkan sistem federal, namun digantikan oleh UUDS 1950 dengan sistem parlementer. Melalui Dekret Presiden 1959, UUD 1945 kembali diberlakukan dan menjadi konstitusi hingga sekarang sebagai UUD NRI 1945. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian peristiwa atau perjalanan konstitusi negara Indonesia sudah melewati berbagai macam dinamika kehidupan untuk mewujudkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, mantap. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Mas Rizky yang telah mengumpulkan. Jadi demikian materi pada pagi menjelang siang ini, bahwa selain kita bicara tentang aturan, kalau kemudian kembali ke UUD tadi atau konstitusi, jadi makna tersebut disampaikan Mas Rizky adalah karena memang kondisi di Indonesia kan mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu terjadi kemajemukan, keberbedaan. Kalau Tuhan mau, pasti bisa kok kita dijadikan satu, kalau Tuhan mau, tapi kan enggak. Kita diciptakan berbeda untuk saling mengenal, saling tebar ajaran kasih, saling menghargai. Nah, disinilah makanya di Indonesia ini diistilahkan sebagai negara 1000 budaya. Nah, di situ. Kemudian tadi Mas Rizky sudah menyimpulkan. Nah, kira-kira saya ingin tanya nih, yang merasa pembelajaran hari ini menyenangkan, baik, atau menambah wawasan kalian, silahkan angkat tangan kanan. Apabila sebaliknya, silahkan angkat tangan kiri. 1, 2, 3. Oke, silakan diturunkan kembali. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir, silakan untuk mengerjakan ini terlebih dahulu. Silakan, ini di-scan dulu sebentar. Mas Hamami, ada grup WA kelas kan? Ada ya. Jadi ini nanti teman-teman yang nggak masuk, saya minta tolong untuk share link ini ya. Nanti linknya saya kirim lagi untuk dikerjakan secara online gitu ya. Tapi kalau bisa yang lain jangan kasih tahu jawabannya ya. Oke, sudah selesai semuanya anak-anak? Oke, sudah. Jadi ini pertemuan bab periodisasi UUD di Indonesia. Nah, maka pertemuan mendatang kita akan membahas lebih rincinya lagi di UUD 1945 atau yang UUD NRI 1945, terutama membahas tentang amandemen-amandemennya. Halo? Halo? Nah, jadi pertemuan mendatang bahas amandemen. Jadi ini sudah tuntas dengan ditandai berakhirnya pengerjaan kalian. Mas Hamami bisa minta tolong untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa sesuai dan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Hamami. Nanti pesan saya itu tadi ya, teman-teman yang nggak masuk, saya minta tolong dari Mas Hamami untuk mengirimkan link tadi. Ya, nanti saya WA lagi nanti Mas Hamami ya. Yakinkan dengan iman, sampaikan dengan ilmu, sampaikan semata-mata untuk amal kita, mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya akhiri, selamat siang anak-anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.